Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi teman-teman di Leo Ikals Podcast. Bareng saya Leo Ikals tentunya, yang bakal menemani teman-teman semua di podcast edisi kali ini. Seperti yang sudah teman-teman baca di judul, bahwa kita akan ngebahas sebuah hal yang penting banget sih ketika kita memulai melangkah gitu kan, ataupun memulai berkarya, ataupun bahkan ini menjadi kayaknya dasar banget untuk kita nih sebagai manusia dalam mengembangkan diri atau dalam ngebangun self development kita nih teman-teman ya. Ini penting banget sih, dasarnya basic banget gitu, yaitu terkait dengan mindset. Nah, kenapa sih saya ngebahas hal ini? Karena memang kembali lagi kayak tadi, basicnya harus kita coba up lah, kita sama-sama belajar. Saya pun memang lagi belajar untuk memperbaiki mindset supaya kedepannya dalam melangkah itu bisa lebih tegak gitu kan, melangkah dengan benar juga. Karena kalau mindsetnya sudah benar, apapun yang terjadi itu akan terus lurus gitu kan. Nah, saya baca buku sih teman-teman ya. Saat ini lagi ngebaca buku judulnya Mari Berubah, Cintaku Negeriku. Saya lupa sih nama pengarangnya. Soalnya kebetulan tidak lagi bersama bukunya sih, cuman lagi baca, baru pinjam dari perpustakaan Cilegon ya, perpustakaan daerah Cilegon. Tapi kebetulan sekarang podcast di studio Happy Client dan nggak bawa bukunya, cuman judulnya persis ya tadi, Mari Berubah, Cintaku Negeriku. Dan di situ memang tulisannya untuk si penulis ini, tulisannya itu ditujukan untuk si anaknya. Di bab pertama persis banget ngebahas tentang mindset. Jadi si anaknya ini ngerasa gagal, ngerasa risau, galau gitu kan, ketika menjalankan sebuah usaha, sebuah bisnis gitu ya teman-teman. Dan kondisi yang rumit seperti itu kadang-kadang yang membuat kita itu jadi ogah gitu melangkah. Mungkin teman-teman ngerasain lah sekarang gitu, sama persis dengan dia yang tadi mungkin lagi down banget nih tentang bisnisnya. Teman-teman juga mungkin lagi down banget karena karya teman-teman gitu kan ternyata belum sesuai dengan keinginan teman-teman gitu kan. Misalkan mungkin karyanya belum dikenal orang, belum bisa hidup dari karya tersebut gitu kan. Itu kadang-kadang membuat kita tuh kayak rapuh gitu kan, mau ngelangkah lagi tuh kayak berat banget gitu kan. Apalagi kondisi yang makin rumit dengan adanya misalkan pandemi gitu kan, yang membuat kita tuh makin down gitu. Tapi teman-teman nih harus di highlight dulu nih, bahwa mindset itu ada dua teman-teman. Ada mindset yang fix dan juga ada mindset yang grow. Dan mungkin yang akan kita bahas adalah lebih banyak kan, bukan mungkin ya, karena memang harus lebih banyak dibahas itu adalah mindset grow. Kenapa? Mungkin buat teman-teman yang belum pernah mendengar atau belum pernah tahu gitu kan, apa sih perbedaan dari mindset fix dan grow. Fix itu teman-teman kondisi ketika kita tuh kayak menerima gitu, menerima realitas kita saat ini. Ya udahlah gitu kan, dasarnya saya nggak bisa, sampai kapanpun ya nggak akan bisa gitu. Contohnya gitu, misalkan kalau di saya sendiri nulis gitu kan, mau bikin puisi gitu kan, dan kayaknya kacau gitu kan, awal-awal nih bikin puisi, kata-katanya nggak ketemu gitu kan, pemilihan diksinya mungkin kurang tepat dan yang lain sebagainya. Kayaknya nggak bisa deh gitu kan ya, kayaknya seterusnya pun akan nggak bisa, sekalipun belajar keras pun nggak akan bisa gitu. Berarti teman-teman, kalau misalkan teman-teman seperti itu,
berarti mindsetnya masih fix itu kan, berarti udah tetap gitu. Atau teman-teman memiliki mindset yang kedua, ini mindset yang keren banget dan dimiliki oleh banyak orang sukses yang kita kenal hari ini teman-teman. Nah itu mindset grow, bertumbuh gitu. Maksudnya gimana? Ketika teman-teman tadi belajar pengen nulis sebuah puisi tapi nggak bisa gitu kan, ngerasa susah banget nih sekarang. Nah teman-teman pasti cari, aduh sekarang nggak bisa nih, gimana nih caranya? Mungkin dengan banyak baca puisi gitu kan, karya orang lain, dengan belajar langsung dari penulis-penulis puisi. Teman-teman berkeyakinan bahwa teman-teman pun kedepannya akan mampu membuat sebuah karya tulis berbentuk puisi itu dengan sangat indah, karena segala kemampuan, keterampilan itu bisa berubah seiring dengan kita mau belajar tadi gitu teman-teman ya. Nah kalau sudah kenal dua ini, saya pun kenal dua ini dari beberapa orang yang ini ya teman-teman, yang sudah sukses ya, ibaratnya anak muda yang sudah keren banget, sudah jadi CEO gitu kan ya di luar sana, penulis buku, orang-orang yang karyanya sudah tenar, stand komedian dan yang lainnya. Mereka itu sering mengatakan bahwa kita harus punya mindset grow. Diperkuat juga dengan baca buku sih, judulnya mindset juga teman-teman, tuh kayaknya bagus juga nih, referensi aja buat teman-teman gitu. Buku judulnya mindset ya. Lupa juga penulisnya. Aduh, sorry ya. Silakan searching aja teman-teman ya. Bukunya udah laris banget itu bukunya. Sudah sering juga di testimoni atau di review sama para reviewer buku gitu kan. Di Instagram maupun di YouTube cari aja. Buku judulnya mindset. Itu keren banget, itu ngebahas detail banget terkait dengan dua mindset tadi, fix sama grow tadi gitu. Jadi itu untuk teman-teman biar lebih mantap aja gitu tuh. Kalau sudah tahu pengertiannya kan enak melangkahnya. Nah berkaitan dengan itu teman-teman ya, nyambung lagi ke cerita buku yang sedang saya baca. Jadi si anak ini ngerasa kesusahan bisnisnya gitu kan, ngerasa sudah mentok, sudah maksimal gitu kan, segala macamnya kerasanya udah maksimal, tapi hasilnya tuh belum sesuai. Kata ayahnya bilang dulu gitu kan, tahun 1998 itu adalah masa-masa susahnya para pengusaha. Karena teman-teman juga mungkin sudah tahu di masa itu kan lagi kacau balaunya gitu kan ya. Dari pemerintah lagi ada perubahan waktu itu, ditambah krisis yang begitu luar biasa ya, ekonominya gitu. Tapi teman-teman ya, kata si ayahnya itu, coba lihat, memang banyak yang pengusaha-pengusaha di tahun itu yang tadinya sukses besar, tiba-tiba karena adanya seperti itu, adanya krisis, akhirnya tumbang. Tapi teman-teman di sisi lain ada juga beberapa orang yang karena krisis itu malah dia bangkit. Contohnya, salah satu contohnya sih yang saya tahu itu adalah Pak Sandiaga Uno ya, yang kita kenal hari ini sebagai Pak Menteri Ekonomi Kreatif ya. Beliau ini adalah pas saya lihat di salah satu video di YouTube, beliau ini bercerita bahwa ternyata dulunya adalah seorang profesional, maksudnya seorang karyawan di sebuah perusahaan. Tapi karena krisis, akhirnya perusahaannya itu bangkrut, yang menyebabkan Pak Sandi ini bingung gitu kan ya. Dia pun harus di PHK juga gitu kan. Bingung mau gimana gitu. Nah, saat itulah jiwa entrepreneur beliau itu muncul. Dia ketemu sama seorang teman, kalau tidak salah ya, temannya itu membuat perusahaan di bidang kayak perencanaan keuangan kalau tidak salah ya. Bahkan kantornya pun katanya bekas ruko gitu ya, di ruko bekas kayak salon gitu. Tapi digunakan ya untuk
ngumpul aja sama temannya gitu kan. Ketika ketemu klien katanya ketemunya di luar gitu kan, sehingga nggak tahu bahwa kondisinya itu lagi benar-benar buruk saat itu gitu. Tapi beliau terus berusaha gitu kan, terus yakin bahwa ke depan tuh akan ada hal baik, berpikir positif gitu di saat-saat yang negatif, bisa dibilang seperti itu. Nah makanya beliau sampai bisa mendirikan Saratoga, kalau nggak salah ya, Saratoga Group itu, dengan cara dia itu menghidupkan ya, lebih tepatnya saham-saham gitu kan, perusahaan-perusahaan gitu kan yang bayarnya itu pakai saham gitu maksudnya. Nah disitulah beliau punya banyak perusahaan gitu kan, saham-saham beliau tuh banyak di berbagai perusahaan. Sampai sekarang udah luar biasa banget lah gitu. Sekarang tuh udah kayaknya sudah selesai sama hidupnya gitu. Makanya beliau lebih fokus ngurus rakyat gitu. Sudah pernah jadi wakil gubernur gitu, Jakarta kan ya. Kemudian juga sempat jadi calon presiden, dan sekarang sudah jadi menteri. Itu kan beliau sudah selesai gitu kan, artinya sudah selesai dengan dirinya sendiri, dan sekarang mulai berbagi dengan cara menjadi bagian dari pemerintah gitu. Itu sekelumit aja sih. Jadi teman-teman, intinya kembali ke intinya ya teman-teman ya. Di podcast kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua di kondisi apapun gitu kan. Oke, kalau 98 itu terlalu jauh, kita coba flashback ke tahun 2020 kemarin gitu kan. Pas awal-awal pandemi kan itu luar biasa banget tuh. Wow, kerasa banget di dunia apapun ya, bidang apapun maksudnya, itu kerasa banget. Olahraga, di bisnis UMKM segala macam, itu kerasa banget teman-teman. Krisis seperti itu ya, seperti mungkin ya yang sudah pernah terjadi sebelumnya gitu kan. Nah makanya berpikir positif di tengah-tengah kondisi yang negatif tadi itu sangat penting banget, dan itu adalah orang-orang yang punya mindset grow tadi, berpikir apapun yang terjadi kepada dirinya itu adalah untuk membuat dia maju, bukan untuk membuat dia jatuh. Itu sih yang paling penting. Jadi teman-teman kalau saat ini lagi ngerasain masa sulit, ngerasain kayaknya udah usaha sekeras-kerasnya gitu kan, tapi belum maksimal hasilnya, ya tetap sabar. Karena kalau sudah berdoa, sudah berusaha gitu kan, insya Allah akan indah pada waktunya. Tapi beda ya kalau misalkan teman-teman nggak berusaha, nggak berdoa gitu ya, beda lah. Jangan berharap indah pada waktunya. Kapan gitu ya, kerja enggak, belajar nggak mau gitu kan, bisnis takut mau suruh nulis ogah-ogahan gitu kan, ya nggak bakalan indah pada waktunya dong teman-teman ya. Indah pada waktunya berlaku hanya untuk mereka yang memperjuangkan keindahan itu ya, dengan berusaha, berdoa, mewujudkan hal itu semua. Itu teman-teman ya. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang punya mindset yang grow, sehingga mampu tetap berpikir positif di situasi yang negatif. Itu aja intinya teman-teman. Oke, thank you teman-teman sudah mendengarkan Lyrical Podcast edisi kali ini. Sampai ketemu lagi tentunya di edisi selanjutnya. Stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.